Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Teman-teman, kalau kalian nggak mau terjebak dalam hubungan yang toksik, teman-teman perlu sadari 3 hal ini. Yang pertama identitas, yang kedua kapasitas, yang terakhir itu fasilitas. Apa itu identitas? Identitas berbicara tentang how you see yourself. Kalau kita memiliki identitas yang rusak, maka kita akan memiliki hubungan yang rusak, sudah pasti. Karena right beliefs produce right living. Kalau kita punya gambar diri yang salah, kita mengatakan kita orang yang gak cukup, kita korban, kita gak berharga, kita gak dicintai, maka kita akan menghasilkan cara berpikir dan konsep berhubungan juga yang sama. Nah, makanya penting banget teman-teman harus mengetahui identitas kamu. Ya, yang kedua, kapasitas. Nah, kapasitas perlu kamu isi di hidupmu, karena bukan hanya tentang cara berpikir, how you believe about yourself, tapi kamu harus mengisi, menambah daya dalam hidupmu, menambah kapasitas, yaitu kedewasaan. Ya, saya ada 3 tips sederhana untuk membuat hidup kita memiliki kapasitas yang baik. Kamu perlu punya 3 sebagai orang yang percaya. Yang pertama, kamu perlu firman Tuhan. Yang kedua, kamu perlu hadirat Tuhan. Yang ketiga, kamu perlu komunitas dalam Tuhan. Ya, jadi the word of God, the presence of God, and the family of God. 3 hal ini yang membuat kamu akan diperlengkapi, memiliki mentalitas, memiliki kedewasaan yang penuh, ya, supaya kita tidak terombang-ambing ya oleh tipu-tipu daya yang namanya tipu daya cinta. Ya, karena yang kita anggap cinta ternyata bukan cinta. Karena cinta selalu menghidupkan, cinta selalu membangun, cinta selalu memulihkan, cinta mendewasakan. Ya, kalau yang sebaliknya itu menghancurkan, itu merusak, itu memanfaatkan. Yang terakhir, fasilitas. Teman-teman harus sadar bahwa walaupun kita sudah punya identitas yang baik, kita sudah punya kapasitas yang baik, kita juga harus membangun fasilitas yang tepat. Ya, ada beberapa season kehidupan kalau kita mau membangun kehidupan sama seseorang, khususnya hubungan asmara. Ya, harus dimulai dengan pertemanan, persahabatan, lalu pendekatan, pacaran, baru pernikahan. Nah, setiap area ini memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Ya, makanya kita harus punya batasan yang jelas. Kalau di pertemanan, ya gunakan fasilitas pertemanan. Kita di sini cuma saling tahu. Ya, nggak WhatsApp tiap hari, nggak jalan tiap hari, apalagi berdua-duaan. Jelas enggak. Fasilitas pertemanan yaitu membangun pengetahuan satu sama lain. Lalu yang kedua, kalau sudah jadi teman dekat, masuk ke sahabatan, di sini kita mulai mengenal satu sama lain. Fasilitasnya apa? Ya, keterbukaan, yang namanya ada saling kepedulian. Ya, tentu di sini juga tidak jalan tiap hari, nggak gandengan, nggak ngedate, berbeda. Ini persahabatan justru membangun pengenalan. Makanya perlu mengenal masa lalunya, mengenal kejelekannya, mengenal kecenderungannya, mengenal traumanya. Di sini kita akan mengenal satu sama lain begitu dalam. Nah, kalau memang lu mau melanjutkan, masuk ke pendekatan. Ya, ada fasilitasnya. Yang namanya apa? Komunikasi. Gue suka sama lo, gue tertarik sama lo untuk masuk kehidupan lebih jauh. Yang gue lihat adalah sampai ke pernikahan. Kalau lu memiliki gambar yang sama, yuk kita mau membangun dari awal. Tapi di sini udah gak coba-coba, karena lu udah mulai dari teman, dari sahabat, dan mulailah ke pendekatan. Nah, ke pendekatan ini ngomongin komitmen. Apa sih pernikahan buat lu? Apa sih cinta buat lu? Apa sih seks buat lu? Gue pengen mengenal nilai-nilai lu kalau lu dalam pernikahan apa? Tujuan lu nikah apa? Apa sih yang lu lihat di depan? Nah, disitulah dibicarakan di pendekatan gitu. Ya, udah ngomong ke arah situ. Kalau memang oke, ya udah bisa masuk ke pacaran. Di pacaran kita mulai lebih dalam lagi. Tentu ada batasan. Tidak dilakukan fasilitas pernikahan di dalam pacaran. Ya, tentu di pacaran ini pasti sehat, kemungkinan besar akan sehat. Kalaupun terjadi konflik, terjadi hal-hal yang mungkin melukai, tetapi semuanya calculated, bisa diperhitungkan, ya bisa diperkirakan lah. Ya, tidak perlu mengalami kerusakan-kerusakan yang sebenarnya bisa kita jaga atau kita bisa antisipasi. Kalau sudah, baru terakhir di pernikahan. Nah, disinilah baru semua kita keluarkan. Kita benar-benar menggunakan komitmen dalam pernikahan kita. Hubungan seksual ada di situ, yang namanya bisa menjadi satu ada di situ, ya, yang namanya tinggal bareng ada di situ. Ya, semoga ini membantu teman-teman. 3 hal, identitas, lalu kapasitas, dan juga fasilitas. Dengan ketiga hal ini, gue yakin kalian terhindari dari hubungan yang toksik. Kalaupun lu ada, pasti lu bisa keluar, atau
bisa membuat apa yang toxic menjadi sehat kembali. Ya, God bless you, tetap sehat dan say goodbye kepada toxic because toxic no more.